Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih, yang dicintai Tuhan. Ucap syukur sore hari ini kita kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Malam hari ini kita mau sama-sama belajar tentang apa yang bulan ini sama-sama kita belajar dari Roma 15 ya, ayat 18 dan 19. Pak Endro bisa ditayangkan PPT saya saja. Jadi malam hari ini kalau kita berbicara tentang hanya Kristus, bukan yang lain. Jadi di Roma 15 ayat 18 dan 19 yang menjadi, ini kekecilan kayaknya ya. Roma 15 ayat 18 dan 19 itu kita berbicara tentang tiga hal. Bisa dibuka di Alkitabnya Pak. Roma 15 ayat 18 dan 19 yang A. Ya. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus olehku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan oleh perkataan dan perbuatan, 19a, oleh kuasa, tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat, dan oleh kuasa roh. Ya. Di Roma 15 ayat 18 dan 19a ini ada 3 poin penting yang kita belajar. Yang pertama bahwa seorang Rasul Paulus dia menyampaikan, aku tidak berani berkata-kata tentang hal yang lain kecuali tentang apa yang sudah dikerjakan Kristus oleh aku. Itu yang pertama. Kita akan belajar untuk meneladani apa yang sudah dituliskan oleh Rasul Paulus di dalam Alkitab ya. Itu sebagai contoh dan teladan bagaimana kita menghidupi panggilan kita ketika kita sudah menerima Kristus. Panggilan kita sebagai seorang percaya. Yang pertama di ayat 18 ini yang penting adalah Kristus saja. Dia tidak berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Fokus apa yang disampaikan, fokus apa yang dikabarkan itu hanya apa yang sudah dikerjakan Kristus oleh aku. Jadi yang pertama adalah biarlah hanya Kristus saja, apa yang sudah dikerjakan Kristus oleh aku. Artinya apa? Kristus itu mengerjakan melalui kita. Jadi mungkin yang lalu pernah di-sharingkan bahwa through us, melalui aku, ya, Tuhan itu memberikan kesempatan privilege buat kita ketika kita itu dipanggil menjadi orang yang percaya, tidak hanya menerima keselamatan untuk diri kita sendiri, ya, tetapi apa yang dikerjakan Tuhan di dalam kita, itu Tuhan itu melalui kita, itu bisa sampaikan ke orang lain. Apa yang dilakukan Tuhan, karya Tuhan itu melalui kita. Bukan melalui benda-benda yang lain, tetapi through us, melalui aku, melalui kita. Itu adalah satu keistimewaan ketika kita itu boleh menyampaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bukan kesaksian yang lain, hanya yang dikerjakan Tuhan ya di dalam hidup kita, itu aja yang kita sampaikan. Ide yang kedua di dalam ayat ini adalah bahwa kita dipanggil ya, ini panggilan Paulus ya, dan panggilan kita sebagai orang percaya juga. Yang kedua adalah memimpin bangsa lain kepada ketaatan. Panggilan kita seperti itu. Jangan lupa bahwa pada saat kita menerima Tuhan, itu adalah ada panggilan yang Tuhan berikan tadi. Melalui kita, Tuhan ingin juga kita itu bisa membawa orang-orang lain pada ketaatan. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan khawatir, kita tidak mengerjakan itu dengan kekuatan sendiri, tetapi oleh
Apa? Oleh perkataan, oleh perbuatan, oleh kuasa, tanda-tanda dan mukjizat, dan oleh kuasa Roh Kudus. Itu yang melengkapi kita, itu yang mengequip kita untuk kita bisa membawa orang lain, bangsa-bangsa lain itu menuju ketaatan. Tuhan itu memperlengkapi kita dengan perkataan firman, dengan perbuatan yaitu kesaksian kita, dengan kuasa dan tanda-tanda mukjizat, dan oleh Roh. Jadi itu yang menyertai kita. Jadi 3 hal ini yang disampaikan Rasul Paulus di Roma itu tentang dasar dia menulis di kitab Roma ini, dan juga dasar panggilannya seperti itu. Ya, malam hari ini ketika kita sama-sama belajar, Pak Hendro bisa tayangkan yang slide yang kedua. Nah, malam hari ini kita sama-sama, saya ingin kita sama-sama fokus sharing ke ini saja. Ini saya coba untuk menggambarkan gitu. Kita sama-sama melihat diri kita, ya, perjalanan kita, panggilan kita, ya. Ketika Tuhan itu memanggil kita menjalani panggilan Tuhan sampai nanti, yaitu pada penggenapan setiap rencana Tuhan. Ya, malam hari ini saya ingin kita berfokus pada ini saja supaya apa? Supaya kita ini tahu identitas kita itu seperti apa. Kita ini ada di mana dan kita sedang menuju apa. Ya. Saya ingin kita sama-sama lihat di sini saja. Ini adalah perjalanan kita. Yang pertama, ya, ketika kita ini masih belum mengenal Tuhan, ketika kita itu masih belum menerima Tuhan Yesus, tidak mengenal Tuhan Yesus, tidak menerima Dia sebagai Tuhan, tidak kenal Dia, tidak menerima keselamatan yang Tuhan beri untuk kita, kita ini adalah orang-orang dengan identitas lama kita. Itu yang harus kita sadari dulu. Memang kadang kita berpikir bahwa saya itu orang baik, saya dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, saya bukan orang jahat, saya bukan orang yang melakukan hal-hal yang jahat. Saya orang baik. Identitas saya ini adalah orang baik. Benarkah seperti itu? Apakah yang namanya dosa yang kita warisi dari kakek, nenek, keturunan kita, itu bukan menjadi identitas kita? Ada penyangkalan diri kadang di dalam hidup kita ketika kita ini lahir dari orang atau dari keluarga yang baik-baik. Tapi mari kita lihat, adakah yang baik dari diri kita ketika kita belum menerima atau mengenal Kristus? Kita perlu mengintrospeksi, kita perlu melihat kembali, aku ini perlu Tuhan enggak? Di identitas, enggak apa-apa Pak, saya ingin lihat di gambar itu dulu ya, supaya ini menyadarkan diri kita bahwa identitas lama kita, manusia lama kita, itu sesungguhnya tidak ada yang baik di dalam diri kita, gitu ya. Meskipun kita ini melakukan hal-hal yang baik,
Meskipun kita melakukan hal-hal yang tidak mencemarkan nama orang, tidak berbuat jahat, tidak membenci dan sebagainya. Tetapi ketika kita tidak menerima Kristus, tetapi ketika kita tidak menerima karya keselamatan Tuhan, tidak ada yang baik di dalam diri kita. Nilai-nilai kita, ya, karakter lama kita, tujuan dan sasaran kita itu benar-benar di luar Tuhan kalau kita tidak menerima karya keselamatannya. Mari sama-sama kita renungkan, benar enggak sih? Karena tahap ini akan menentukan seseorang itu perlu Tuhan atau tidak. Tahap ini adalah menentukan seseorang itu perlu diselamatkan, perlu untuk menerima Tuhan Yesus, perlu ditolong, perlu bahwa dosanya, atau dia sendiri nggak yakin bahwa aku ini berdosa atau tidak gitu. Orang aku baik-baik saja. Tetapi sesungguhnya tahap awal ketika kita menyadari bahwa identitas manusia lama tanpa Kristus di Roma 3 ayat 23, ya. Roma 3 ayat 23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini yang dikatakan Tuhan tentang diri kita, tentang manusia lama kita gitu. Ketika kita tidak diperdamaikan oleh Kristus dengan Tuhan, itu sesungguhnya adalah kita ini berdosa. Kita ini terhilang. Itu adalah identitas lama kita. Karena apa? Kita belum ditebus dari apa yang sudah diwariskan di dalam hidup kita. Sesungguhnya gak ada kok yang baik. Kecenderungan kita adalah berbuat jahat. Gak usah diajari, ya. Kecenderungan kita lebih gampang itu berbuat jahat. Karena itu diturunkan oleh dosa, ya, nenek moyang kita, ya, yang melekat dengan diri kita. Karena itu identitas lama kita. Kalau kita tidak diperdamaikan, tidak ditebus oleh Kristus, maka nilai kita, kepercayaan kita, karakter lama kita, tujuan dan sasaran kita itu semua itu tidak di dalam rancangan Tuhan. Sehingga kita ini perlu yang namanya keselamatan, karya keselamatan Kristus. Percaya dan menerima karya keselamatan Kristus itu yang perlu kita lakukan. Dan itu adalah undangan Tuhan untuk setiap kita. Kita tidak punya upaya apapun, yang menemui kita adalah Tuhan. Yang datang memperkenalkan dirinya kepada kita itu adalah Tuhan. Mengucap syukur kalau kita saat ini, ya, Tuhan sudah mengundang kita, Tuhan sudah membawa dirinya, memperkenalkan dirinya kepada kita, dan kita meresponi bahwa benar aku ini manusia yang perlu Engkau tolong. Benar bahwa aku ini manusia yang perlu Engkau selamatkan, aku perlu Engkau perdamaikan, aku perlu Engkau tebus dari hidup lama dosaku, untuk Engkau perdamaikan, untuk Engkau mengenakan ke aku ini satu identitas yang baru. Bersyukur kalau kita ini ketika Tuhan memperkenalkan dan kita meresponinya. Semua karena kita percaya dan menerima karya keselamatan Kristus saja, bukan upaya kita.
Ketika kita percaya dan menerima Kristus, menerima karya keselamatan Kristus, satu yang berubah dan merubah semua yaitu identitas baru. Ya, yang ketiga, identitas baru yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Kalau berbicara tentang identitas, ya kan KTP itu identitas, kartu tanda penduduk untuk memberikan informasi tentang nama kita, umur kita, tinggal di mana dan sebagainya. Identitas diri kita itu diwakili dari apa? Nilai-nilai kita, apa yang kita percayai itu identitas kita. Karakter kita itu identitas kita. Aku suka seperti ini, ya. Personality atau kepribadian kita itu identitas kita. Ya. Tujuan kita, apa yang kita ingin capai, itu juga bagian dari identitas kita. Nah, ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, identitas yang lama kita, nilai-nilai yang lama kita, karakter yang lama kita, tujuan dan sasaran kita, keinginan kita, tujuan hidup kita, apa yang ingin kita capai, itu sudah dibayar oleh darah Kristus dan Dia memberikan satu nilai-nilai yang baru, yaitu nilai-nilai kerajaan. Ya. Dia memberikan satu tujuan yang baru, yaitu tujuan kerajaan surga. Dia memberikan panggilan yang baru sebagai identitas kita sebagai anak-anak Allah, ya kan. Mereka yang percaya kepadanya diberi kuasa sebagai anak-anak Allah. Itu adalah identitas kita yang baru. Nah, ketika kita sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Dia memberikan identitas baru. Ada bagian dari kita untuk berproses. Itu yang dinamakan, yang kedua adalah transformasi, perubahan dari nilai-nilai kita, kepercayaan kita yang lama menjadi nilai-nilai dan kepercayaan yang baru yang diberikan Kristus melalui apa? Melalui firman-Nya. Itu adalah proses transformasi, proses perubahan yang terus-menerus. Jadi bukan tiba-tiba ujuk-ujuk setelah menerima Kristus, kemudian tanpa kita belajar dari firman, menghidupi firman, tanpa Roh Kudus yang menolong kita, kita tidak bersama-sama dengan Tuhan dan Roh Kudus, kita bisa melakukan perubahan di dalam diri kita. Enggak mungkin gitu. Ya. Ketika kita sudah menerima Kristus, pasti ada perubahan di dalam hidup kita. Itu perlu kerendahan hati, perlu kita untuk terus-menerus belajar, perlu terus-menerus untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Proses transformasi ini yang berlangsung terus-menerus. Karena apa? Karena kita ini, ya namanya juga karakter dan personality itu pasti dibawa. Ya, enggak semua murid Tuhan itu seragam. Karena punya karakter dan kepribadian yang sendiri-sendiri. Tetapi berbedanya antara dia sebelum mengenal Tuhan dan setelah dia mengenal Tuhan, karakternya itu tetap unik, berbeda-beda. Tetapi yang diubahkan adalah tujuannya. Petrus punya karakter sebelum Tuhan, dia orang sanguin yang ceplas-ceplos dan sebagainya. Dan ketika dia sudah menerima Tuhan, kepribadian yang sanguin itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tetapi ketika dia sudah menerima satu identitas baru, dorongan oleh Roh Kudus dengan keunikan kepribadiannya, sanguin dia itu membawa banyak orang untuk mengenal siapa Tuhan dengan kepribadian sanguinnya yang memimpin, yang berani menyampaikan firman. Itu yang dilakukan oleh Roh Kudus dengan keunikan dia.
ketika dia menerima Tuhan, mengubahkan hidupnya, bertransformasi, karakternya yang sanguin tetap ada. Karakternya yang memimpin, yang berani itu tetap ada, tetapi ada di dalam koridor. Tetapi ada di dalam satu dorongan tujuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Nah, ini adalah bagian hidup kita. Transformasi yang ngomongnya berbuah, ini berbuah. Transformasi itu adalah kehidupan yang berbuah. Ini panggilan kita. Supaya kenapa kita sama-sama mau merenungkan perjalanan ini, karena ini adalah perjalanan kita sampai Tuhan memanggil kita. Supaya kita ingat identitas kita ini seperti apa. Kita sudah tidak ada di dalam identitas lama kita. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, identitas baru. Kalau tahun ini kita belajar tentang the kingdom of God, kerajaan Tuhan, ini adalah identitas kita, warga kerajaan surga. Itu adalah identitas yang baru kita. Ini yang sama-sama harus kita ingat. Minta kepada Roh Kudus setiap saat, tidak hanya ini menjadi pengetahuan kita, tapi itu menjadi dorongan di dalam hati kita, mengubahkan hati kita. Ingat tentang identitas kita sebagai warga kerajaan surga yang bertransformasi, yang berubah terus-menerus. Dari apa? Dari hubungan dengan Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang diberikan, yang melengkapi, yang ada bersama kita senantiasa. Proses transformasi dari nilai kita, kepercayaan kita sungguh sangat disayangkan apabila kita setelah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi nilai-nilai dan belief atau kepercayaannya masih saja membawa nilai-nilai lama, kepercayaan lama, hari-hari, weton dan sebagainya. Ngetoki kuku, motongin kuku, tidak boleh malam-malam di tengah di depan pintu. Sungguh sangat malang gitu. Karena kita sudah tidak hidup di dalam belief seperti itu, kepercayaan seperti itu. Kepercayaan dan nilai-nilai kita sepenuhnya adalah firman-Nya saja. Semua mitos-mitos yang lama itu biarlah kita tinggalkan, itu bukan jadi bagian nilai dan kepercayaan kita. Mari kita bangun nilai kita, kepercayaan kita, aturan-aturan keluarga kita, itu dari nilai-nilai firman Tuhan. Begitu juga dengan karakter kita. Karena kepribadian itu melekat, perlu ada satu upaya untuk diri kita melakukannya itu terus menerus dari hal yang paling kecil, supaya itu bisa menjadi habit, kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi karakter kita. Mulai dari yang kecil. Jangan mimpi tanpa melakukan satu perubahan kecil, terus mimpi bahwa oh aku nanti akan seperti ini. Ya, jangan mimpi bisa main keyboard dengan baik tanpa melakukan proses berlatih ya setiap hari. Jangan mimpi pengen bisa skill yang baru kalau kita tidak mau belajar. Itu adalah satu proses, itu yang harus kita lakukan. Ini adalah bagian kita. Ini adalah kehidupan kita yang kita hidupi setiap hari. Transformasi, berubah. Mulai dari hal-hal yang kecil. Kebiasaan bangun tidur kah? Kebiasaan jam bangun tidur, kebiasaan bekerja, kebiasaan tidak terlambat,
kebiasaan menghormati waktu. Saya agak ini kalau menghormati waktu itu kayak orang Indonesia masih sama-sama. Jadi misalnya jam 5 kayak gitu, gak apa-apa, 5 lebih 10 itu masih wajar gitu ya. Tapi itu bukan satu habit yang bagus, bukan satu kebiasaan yang bagus. Apalagi ngomong tentang karakter-karakter kita. Marah kah, mudah tersinggung kah, tinggi hati, pelit, nggak mau berbagi, gampang tersulut. Itu adalah bagian karakter-karakter lama kita yang perlu transformasi, yang perlu dari diri kita itu untuk bersama-sama dengan Roh Kudus untuk mau berubah. Tujuan dan sasaran itu juga bagian dari identitas kita. Ketika kita menerima Tuhan, maka ada tujuan yang baru, ada sasaran yang baru yang Tuhan beri untuk setiap kita. Tidak lagi meletakkan tujuan dan sasaran untuk diri kita sendiri, apalagi dengan perhitungan yang fana, dengan perhitungan yang ada di dunia ini saja. Kesuksesan kita, tujuan yang kita letakkan itu hanya pada sebatas dunia kita saat ini. Tapi biarlah ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita menyerahkan hidup kita. Kita ingat, kita letakkan tujuan dan sasaran kita itu hanya kepada rencana Tuhan saja. Tidak mengukur dari apa yang fana, yang terbatas ini. Dulu mungkin saya meletakkan yang namanya kesuksesan, pencapaian itu pada sesuatu yang dapat diukur saat ini gitu. Ya. Misalnya aku harus pinter gitu. Aku harus juara pinter seperti itu. Tujuannya apa? Ya tujuannya supaya ya kalau nilainya bagus, enak bisa masuk kerja, dapat kerja yang bagus dan sebagainya. Fana, kecil, sedikit, terbatas. Kalau sudah bekerja, aku harus dapat posisi ini, bekerja dengan baik, bekerja dengan keras. Bukan salah ya, tetapi tidak meletakkan itu sebagai tujuan atau ukuran kesuksesan kita. Karena seperti yang disampaikan, ada Steve Jobs dan sebagainya itu sudah ngomong lah, dia ada yang sudah mengalami melewati itu semua. Setelah sampai di atas tidak ada apa-apanya. Setelah sampai di atas itu tetap kosong. Setelah sampai di atas ketika bukan tujuan dan rencana Tuhan, itu kita masih tetap mencari-cari dan kurang. Kita mudah depresi, kita mudah stres ketika kita meletakkan tujuan kita itu pada hal-hal yang kecil, fana, terbatas ini. Tetapi ketika kita meletakkan tujuan hidup kita hanya untuk menyenangkan Tuhan, aku bekerja dengan baik, aku bekerja dengan rajin, aku kinerjaku bagus, aku produktif karena aku ingin aku bisa memberkati keluargaku, aku bisa mempermuliakan nama Tuhan. Kita nggak akan mudah untuk stres ketika kamu nggak dapat promosi. Kita nggak akan mudah stres ketika kamu misalnya penilaian bosnya, kita sudah kerja keras dan sebagainya nggak dilihat. Kita nggak mudah kecewa. Karena apa? Kita letakkan pencapaian kita itu hanya pada Tuhan saja. Begitu juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Ya, kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita meletakkan tujuan kita itu pada menyenangkan hati Tuhan saja, dan Tuhan yang tidak terbatas itu yang menjadi tujuan kita nggak akan mudah stres. Kita nggak akan kemerungsu, kita nggak akan gampang untuk tersulut.
Karena apa? Kita meletakkannya kepada bagaimana Tuhan itu disenangkan saja. Kita mungkin nggak dapat promosi, tapi bersyukur kalau kita sudah mengerjakan dengan baik, kalau kita sudah bekerja dengan baik. Ya. Ini adalah perjalanan hidup kita. Ketika kita ini setelah menerima Kristus sebagai Tuhan, identitas baru itu diberikan, ada proses perubahan yang terus-menerus dari nilai kepercayaan kita, karakter kita, tujuan dan sasaran kita itu diubahkan. Mari sama-sama, ini saja yang kita ingat, ini saja yang mendorong hati kita untuk kita terus-menerus diperbarui, sehingga nilai, karakter, tujuan kita selaras dengan apa yang Tuhan mau. Ketika itu diubahkan, karakter kita, nilai dari kita diubahkan, kita sudah otomatis itu menjadi saksi Kristus. Jadi yang namanya mengabarkan Injil Kristus itu tidak perlu dibuat-buat. Ketika kita real melakukan bersama-sama dengan Roh Kudus, berubah, berbuah, kita sudah jadi saksi Kristus. Nah, ini yang dinamakan genuine Christianity, artinya hidup kekristenan yang murni itu seperti apa? Sekarang itu banyak yang namanya barang palsu, KW, fake itu banyak. Murah soalnya. Tapi ketika Tuhan memberikan hidupnya untuk kita, itu bukan sesuatu yang murah. Karena Tuhan memberikan satu kehidupan yang murni, yang real, yang genuine, sejati. Mahal itu, nggak KW. Makanya di malam hari ini kita belajar tentang kekristenan, hidup kekristenan yang murni, yang nggak munafik, bukan KW, bukan palsu, tapi kehidupan kekristenan yang murni itu seperti apa? Ketika kita tahu, kita menyadari identitas kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yang mengenakan identitas baru yang diperbarui terus-menerus. Itu adalah hidup kekristenan yang murni. Transformasi, perubahan diri di dalam diri kita itu tidak bisa direkayasa, tidak bisa pura-pura, tapi itu dibangun terus-menerus. Sehingga nggak ada yang namanya dua dunia. Kehidupan kita sehari-hari di rumah seperti apa, kehidupan di gereja seperti apa. Tidak ada dua dunia. Karena apa? Transformasi itu dari dalam diri kita gitu. Identitas yang dirubah, nilai kita, kepribadian kita, karakter kita, tujuan kita diubah seturut dengan firman Tuhan, itu real. Tidak ada double standard. Di keluarga seperti ini, di gereja seperti ini, kehidupan di kantor seperti apa, di luar seperti apa. Tetapi yang namanya genuine Christianity, kehidupan Kristen yang sejati, yang murni, itu digerakkan oleh Roh Kudus yang mentransformasi hidup kita setiap hari. Ya, next Pak. Kekristenan yang murni. Ya, tadi saya sampaikan. Kekristenan yang murni ketika kita tahu identitas kita ini siapa. Yang pertama, ya,
Roma 3 ayat 23 tadi, semua itu telah berbuat dosa. Ya, kita dibenarkan hanya karena kasih karunia Kristus. Gak ada yang merasa aku paling baik, aku yang paling suci, aku yang paling kudus. Di sini dikatakan aku ini manusia, semua adalah berdosa. Sehingga apa? Ketika kita sadar bahwa manusia kita ini tanpa Kristus, itu enggak ada apa-apanya, kita dosa sama saja gitu. Oke. Ketika kita sadar tentang identitas kita, bahwa kita ini hanya orang-orang yang menerima anugerah yang ditebus oleh Kristus, tidak ada yang namanya kesombongan, arogan, tinggi hati. Orang-orang yang ditebus seperti Rasul Paulus tuh bilang, aku ini di antara para rasul ini yang paling berdosa gitu. Biarlah ini yang menjadi kesadaran diri kita bahwa kita ini hanya menerima anugerah saja. Kita bukan orang-orang yang suci, orang yang kudus karena kita perbuatan baik kita. Kita ini lebih baik dari yang lain. Aku nggak pernah kok selingkuh, aku nggak pernah zina kok, aku nggak pernah mencuri kok, aku nggak pernah. Kita semua orang-orang yang bobrok ketika kita tidak ditebus oleh darah Kristus. Kita semua adalah orang-orang yang menerima anugerah. Sehingga apa? Ketika orang yang paling berdosa itu ditebus oleh darah Kristus, kita ini menjadi orang-orang yang paling lembut hatinya. Orang-orang yang paling berkemurahan. Orang-orang yang enggak sombong, orang-orang yang enggak merasa benar. Sehingga ketika kita bertemu dengan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berdosa, kita enggak ngomong, kamu itu gini. Tapi biarlah karena kita sebenarnya tahu identitas kita sebelum menerima Kristus juga sama seperti mereka. Tapi biarlah dengan ditebus dan hanya kita ini orang-orang yang menerima anugerah, maka dari hati kita ini penuh belas kasihan, hati kita ini penuh kerendahan hati, hati kita ini tahu bagaimana pernah jatuh, hati kita ini pernah tahu bagaimana rasanya itu berdosa. Sehingga kita enggak mudah untuk menjauhi, menghakimi, tinggi hati. Tapi biarlah anugerah yang diberikan oleh Kristus itu mengingatkan kita untuk selalu rendah hati, enggak sombong. Ketika kita menerima pujian, kita enggak rambutnya jegrak gede gitu. Ya karena aku gitu. Tapi semua karena Kristus kok. Jadi kita bukan orang yang jadi gila hormat. Orang yang lapar pujian. Atau orang ini kebalikannya, orang yang tidak mudah menerima kritik. Orang yang nggak bisa disalahkan, orang yang anti, yang namanya dibenerin, direvisi, dikoreksi, anti karena aku sudah benar. Tetapi ketika kita sadar identitas kita bahwa kita ini hanya orang-orang yang menerima anugerah, kita ini akan wajar menerima pujian, terima kasih karena kita ini juga diberi oleh Tuhan. Kalau kita menerima kritik, kita dikritisi, dikoreksi, ya kita berespon dengan wajar karena kita memang orang yang gak sempurna ketika kita ini berproses. Ya. Jadi wajar untuk menerima kritik, tidak itu menyinggung harga dirinya. Harga diri kita tidak diukur di situ gitu. Ketika kita sadar bahwa kita ini hanya orang-orang yang menerima anugerah, ini yang akan muncul. Ini adalah Kristen sejati. Kekristenan yang ditransformasi
dari kesadaran identitas kita bahwa kita ini hanya orang-orang berdosa yang menerima anugerah Kristus. Sehingga ketika ada orang-orang banyak datang, orang-orang berdosa datang, Kristus itu nggak alergi loh. Kristus itu alergi sama apa? Alergi sama orang munafik aja. Kristus nggak alergi sama orang yang berdosa, yang jatuh, yang berzina, yang mencuri. Tapi dia alergi dengan orang-orang Farisi yang merasa dirinya baik, yang nggak perlu bertobat, yang nggak mau yang merasa oh aku baik-baik saja. Orang yang munafik dia alergi. Karena apa? Hanya yang murni. Tuhan Yesus sendiri yang memuji Natanael ya di Yohanes 1 ayat 45. Itu kan Natanael itu temannya Filipus. Filipus itu cerita ke Natanael, aku sudah bertemu dengan Tuhan seperti itu. Ya di Yohanes 1 ayat 45. Ya. Ini tentang Natanael, orang yang dipuji Tuhan Yesus. Ya. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nah ini Natanael temannya Filipus. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Enggak apa-apa kok ngomong yang nama ini kalau itu namanya skeptis gitu ya, nggak percaya dulu, mempertanyakan ada tak yang baik yang datang dari Nazaret. Natanael berkata begitu. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Nah ketika Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat inilah orang Israel yang sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Tuhan Yesus itu enggak marah. Natanael bilang, ada tak yang baik datang dari Nazaret? Enggak apa-apa dia mempertanyakan awalnya seperti itu. Enggak ada kepalsuan, enggak pura-pura gitu. Tapi Tuhan Yesus suka dengan sikap yang murni, enggak ada kepalsuan. Kita bisa kok ngomong-ngomong sama Tuhan, bertanya sama Tuhan. Bukan apapun keadaan kita, jangan merasa baik-baik saja, oh enggak apa-apa gitu ya. Tapi datang kepada Tuhan, apa adanya. Ya. Kita perlu Tuhan, datang kepada Dia, tanpa kepalsuan. Tuhan itu enggak perlu kita make upan seperti apa, datang dengan baju putih kayak gitu. Bukan sesuatu yang inner di dalam diri kita yang diperbarui seperti apa? Kubur yang dilabur putih, dalamnya tengkorak. Tapi biarlah ketika kita tahu bahwa identitas kita adalah manusia berdosa yang beroleh kasih anugerah, biarlah apa yang ada di dalam diri kita, datanglah kepada Tuhan tanpa kepalsuan. Bawa diri kita. Supaya apa? Supaya nilai-nilai kita dibenerin, karakter kita dibenerin. Kita mau dikoreksi, kita rendah hati, kita nggak mudah tersulut, kita nggak mudah tersinggung ketika dikoreksi orang lain. Dan satu lagi, ketika kita sadar tentang identitas kita, siapa kita sebelumnya, hanya orang-orang yang menerima anugerah, kita ini akan dapat bangkit lagi ketika kita ini jatuh. Ketika kita ini berdosa, ketika kita jatuh, ketika kita gagal, bukan lagi jadi playing victim, aku ini korban, mengasihani diri kita sendiri. Tapi kalau kita sadar identitas kita,
kita ini adalah orang-orang yang menerima anugerah Kristus. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, ketika kita salah, kita akan cepat datang kepada Tuhan. Tuhan, aku salah, aku berdosa, aku gagal, aku salah. Orang yang bisa dengan mudah bangkit karena tahu bahwa dirinya perlu pertolongan Tuhan, bahwa Tuhan itu yang memberikan anugerah untuk kita. Orang yang tahu identitasnya itu akan mudah untuk bangkit kembali. Karena itu Tuhan kan bilang, kemalangan orang benar itu banyak, tetapi dia akan tetap bisa bangkit lagi karena Tuhan. Biarlah ini ya, kehidupan kita tidak ada kepalsuan, kesadaran diri kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang menerima anugerah. Yang kedua, kekristenan yang murni, yang sejati, berbicara benar, mengungkapkan kebenaran dan pemikiran yang sudah diperbarui. Enggak ada kemunafikan atau double standar tadi. Ya, di Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Ibrani 4. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ya. Yang kedua ini berbicara benar, mengungkapkan kebenaran, ya, nggak ada kemunafikan. Firman Tuhan ini yang menjadi panduan kita, gitu ya. Dia yang mengkoreksi kita. Dia seperti pedang bermata dua untuk mengkoreksi diri kita. Kita nggak munafik, cuman ngomong aja, tetapi kita mau. Kalau kita nggak seturut dengan firman ya kita mau. Namanya tadi ya, identitas kita bertransformasi, berubah terus-menerus sampai kita ini seturut dengan apa yang Tuhan mau. Ya. Yang ketiga, ya, kehidupan seorang Kristen yang genuine, yang murni, yaitu saling mendorong untuk melakukan hal yang baik. Di Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ketika kita sadar bahwa diri kita, identitas kita ini adalah orang yang menerima anugerah, kita orang yang berkemurahan hati, orang yang menginginkan orang lain itu juga diberkati, ya. Sikap yang muncul dari seorang yang diperbarui, ya, kekristenan yang murni adalah kita itu ingin orang lain itu juga diberkati. Sehingga kita apa? Tadi kita saling mendorong untuk berbuat atau melakukan yang baik. Ya, itu yang marilah kita saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ini hidup kita dipanggil untuk seperti itu. Ya. Balik di gambar yang tadi, Pak. Biarlah kita malam hari ini dengan firman ini kita sama-sama gitu ya, tahu identitas kita ini seperti apa gitu, orang-orang yang menerima kasih anugerah. Sehingga orang-orang yang menerima kasih anugerah Kristus ada transformasi, ya,
hanya hal-hal yang murni saja. Tuhan sendiri bilang kan, dia nggak suka yang namanya kemunafikan gitu ya. Ketika kita tahu identitas kita, bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, yang menerima kasih dan anugerah Kristus, yang diperbarui oleh Roh Kudus, ya, sehingga identitas kita diperbarui, semua adalah karyanya Tuhan. Hidup kita ini menjadi orang-orang yang berkemurahan, nggak sombong, nggak munafik, apa adanya, orang yang gak gila hormat, orang yang wajar untuk menerima kegagalan karena Tuhan sendiri yang bisa mengangkat dan membangkitkan. Orang yang senantiasa terus-menerus bertransformasi, dirubah, diubahkan, hidup berbuah setiap hari. Ini yang kita saksikan. Kita menjadi saksi Kristus, artinya kita ini orang-orang yang melakukan dan memberitakan apa yang sudah Tuhan kerjakan tadi di dalam hidup kita, melalui kita. Ketika kita diubahkan, ditransformasi, sampai akhirnya tujuan dan rencana Tuhan saja yang digenapi di dalam hidup kita. Ya, Tuhan memberkati.